Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, gimana kabarnya? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya pada mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi realitas sosial. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pembelajarannya dari yang pertama. Nah, di sini ada gambar fenomena migrasi. Sebenarnya apa sih migrasi itu? Fenomena migrasi itu sering menimbulkan masalah di bidang kependudukan dan menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh sesama anggota masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Sehingga migrasi merupakan persoalan utama dan menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Nah, proses pertambahan penduduk di perkotaan tersebut pada dasarnya terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya pertumbuhan alami penduduk dan adanya perpindahan dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Sebenarnya, pertambahan penduduk di lingkungan perkotaan terhadap kehidupan masyarakat bukan hanya bersifat negatif tetapi juga positif. Namun demikian, yang selalu menjadi sorotan para perencana kota adalah yang bersifat negatif. Pada kenyataannya bahwa akibat negatif pertambahan penduduk akan ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Gaya dan kehidupan perkotaan yang penuh dengan persaingan, padahal tidak semua pendatang ke daerah perkotaan siap untuk menghadapinya, atau bahkan banyak di antara mereka yang tidak membayangkan ada kehidupan yang demikian. Nah, peristiwa ini tidaklah mengherankan terjadi karena adanya perbedaan struktur sosial antara desa dan kota. Adanya perbedaan nilai budaya dan nilai kemasyarakatan yang juga dialami penduduk pendatang dapat mengakibatkan mereka yang datang ke kota merasa kecewa dan juga frustasi. Perpindahan penduduk atau migrasi dapat menimbulkan lapisan sosial baru yang dapat menimbulkan beban kota. Karena kebanyakan dari kaum migran yang tidak berhasil hidup dengan layak di kota akan menjadi gelandangan dan membentuk daerah hunian liar yang sangat rentan terhadap terjadinya perilaku menyimpang termasuk juga kejahatan. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan tidak diimbanginya pertumbuhan sarana dan prasarana yang ada, dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kasus penyimpangan perilaku dan pelanggaran norma-norma yang ada. Dalam hal terkait di atas, pemerintah dapat melakukan kegiatan penyuluhan dengan bekerja sama bersama instansi terkait materi yang berhubungan dengan konsep praktis tentang penyelesaian masalah utama yang dihadapi oleh kaum migran. Mengenai upaya rehabilitasi oleh pihak pemerintah terhadap peningkatan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat dapat dilakukan dengan pelatihan keterampilan, penyaluran tenaga kerja secara resmi atau penampungan terhadap warga-warga tunakarya. Upaya ini perlu disertai penyediaan modal kerja yang memadai, bidang kerja yang sesuai dengan minat dan bidang keahlian mereka itu, dan pemasaran produksi yang mendukung. Nah, lalu apa sih pembahasan dari materi kali ini itu? Jadi kan materi kali ini akan membahas realitas sosial. Jadi realitas sosial itu merupakan kenyataan yang dapat kita lihat sebagai bentuk dari adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sosiologi dalam perkembangannya mampu menghasilkan pemikir yang senantiasa kritis terhadap realitas sosial. Nah, kekritisan ini dituangkan dalam bentuk analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang timbul dalam realitas sosial. Misalnya, seorang sosiolog yang mengkaji tentang terjadinya migrasi masyarakat di suatu tempat, kemudian mampu untuk menemukan analisis yang tepat serta langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi arus migrasi masyarakat tersebut. Lalu, apa aja sih bentuk realitas sosial di masyarakat? Nah, Sujono Sukanto
tahun 1982 telah menerangkan bahwa dalam suatu masyarakat akan tersusun oleh beberapa realitas sosial sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah cara-cara hubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu. Interaksi sosial dapat berupa hubungan antar pribadi, antar individu dengan kelompok, antar kelompok, dan antar individu dengan lingkungan. 2. Kebudayaan. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia menciptakan kebudayaan untuk melindungi diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, dalam usaha melindungi diri dari cuaca, manusia akan menciptakan pakaian dan rumah. Untuk melindungi diri dari ancaman binatang buas, manusia menciptakan berbagai alat perlindungan. Nah, kebudayaan yang diciptakan manusia itu juga termasuk fakta sosial yang dikaji dengan ilmu sosiologi. Yang ketiga, nilai dan norma sosial. Di dalam masyarakat terdapat nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip, patokan-patokan, anggapan maupun keyakinan-keyakinan yang berlaku di suatu masyarakat. Prinsip-prinsip dalam suatu nilai sosial itu menyangkut penilaian apakah sesuatu baik, benar, dan berharga yang seharusnya dimiliki dan dicapai oleh warga masyarakat. Norma sosial merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai sosial yang berupa peraturan, kaidah, atau hukuman. Nah, nilai dan norma sosial ini merupakan fakta yang ada dalam masyarakat sehingga tidak bisa diabaikan dalam studi sosiologi. Yang keempat, stratifikasi sosial. Dalam suatu masyarakat, setiap individu memiliki strata berbeda. Hal ini tidak boleh diabaikan dalam kajian sosiologi karena perbedaan itu memberikan dampak pada hubungan dengan kelompok lain dengan segala akibat baik dan buruknya. Yang kelima, status dan peran sosial. Status sosial dapat disamakan dengan kedudukan, peringkat, atau posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam suatu status terkandung sejumlah hak dan kewajiban. Misalnya, seseorang yang berstatus sebagai siswa, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan ilmu dan sekaligus memiliki kewajiban untuk belajar dengan tekun. Status sosial berkaitan erat dengan peran sosial. Status bersifat pasif, sedangkan peran sosial bersifat dinamis. Nah, peran sosial itu merupakan tingkah laku yang diharapkan muncul dari seseorang yang memiliki status tertentu. Misalnya, tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang berstatus siswa adalah rajin belajar, hormat kepada guru, dan lain-lain. Nah, baik peran maupun status sosial itu turut mewarnai keberadaan status masyarakat. Karena itu turut dipelajari dalam sosiologi. Yang keenam, perubahan sosial. Suatu masyarakat bukanlah komunitas yang pasif dan monoton, melainkan selalu mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, perubahan sistem dunia politik di Indonesia yang pada masa pemerintahan Orde Baru semula terdiri atas 3 partai politik, lalu pada masa reformasi menjadi sistem multipartai. Mau tidak mau telah mengubah tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, demikian juga apabila di kelas Anda tiba-tiba diperlakukan tata tertib baru, tentu para warga belajar akan menyesuaikan dengan aturan baru itu. Sehingga terjadilah perubahan sosial di mana kenyataannya di masyarakat itu selalu berubah seperti yang juga dikaji dalam sosiologi. Nah, itu dia penjelasan materi pada video kali ini tentang realitas sosial. Semoga para warga belajar bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.